Assalamualaikum pemirsa, Puhaba Syedara. Bersama saya Akbar Hazana, kembali hadir bersama Anda di Berita Aceh pagi ini. Beragam informasi aktual dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama untuk pagi ini. Meski operasi pemusnahan ladang ganja sudah sering dilakukan, namun ladang ganja masih saja ditemukan seperti di kawasan Lam Teba, Kabupaten Aceh Besar. Harga cabai merah di pasar tradisional Langsa terus meroket selama sepekan terakhir mencapai Rp90.000 per kilogram. Seorang pelukis di Aceh Tamiang menjadikan pekerjaan melukis untuk meraup cuan dan menurunkan keahliannya kepada generasi muda. Sebanyak 2 hektar batang ganja di desa Pulau Lam Teba, Aceh Besar dimusnahkan oleh Badan Narkotika Nasional pada Rabu pagi. Pemusnahan dilakukan dengan cara dicabut, ditumpuk, dan langsung dibakar di lokasi. Dengan menyusuri medan yang curam terjal sekitar 2 jam berjalan kaki, ratusan petugas Badan Narkotika Nasional, polisi, dan TNI melakukan penyisiran sekaligus pemusnahan tanaman ganja dengan panjang batang berkisar 1 hingga 2 meter dengan jarak tanam 50 cm. Pengungkapan ladang ganja dengan luas 2,5 hektar dengan berat basah mencapai 1,4 ton lebih ini berawal dari informasi warga. Lalu petugas melakukan penyelidikan dan menemukan ladang tersebut di 2 titik. Batang ganja siap panen tersebut dicabut, ditumpuk mencapai 2 tumpukan dan langsung dimusnahkan dengan cara dibakar di lokasi. Melaksanakan pemusnahan ladang ganja di 2 titik. 1 titik ya di sini di Kampung Pulau, Kecamatan Selimum, dan titik kedua di Kampung Iseum, Kecamatan Masjid Raya. Jadi luas lahan yang digunakan oleh para penanam atau ladang ganja ini kurang lebih 2 hektar dari 2 titik. Kemudian untuk ketinggian kalau di Kampung Pulau ada di 700 Mbpl, sedangkan yang di Kampung Isum ada 250 Mbpl. Perkiraan jumlah batang ganja yang hari ini kita musnahkan ada kurang lebih 5.000 batang ganja. Dalam pemusnahan kali ini, petugas sudah melakukan penyelidikan selama 1 pekan. Dan dari hasil operasi yang dilakukan, petugas tidak menemukan pemilik lahan tanaman ganja di kawasan pegunungan kaki gunung Selawah tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Tabrakan beruntun melibatkan 6 kendaraan bermotor terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera, kawasan Tualangcut, Kecamatan Manyak Payet, Kabupaten Aceh Tamiang pada Rabu siang. Akibatnya 1 orang menderita luka serius, sedangkan 2 orang lainnya menderita luka ringan. Kecelakaan lalu lintas laka lantas yang melibatkan 4 mobil dan 2 sepeda motor mengejutkan warga. Penumpang yang mengalami luka serius dirujuk ke rumah sakit, sedangkan penumpang yang luka ringan dirawat di puskesmas terdekat. Akibat laka lantas menyebabkan arus lalu lintas di jalan antar provinsi mengalami kemacetan panjang. Kira-kira jam berapa, Bu, kejadiannya? Itulah nggak tahu awal-awal jam 9 belum. Kita sekitar jam setengah hari lah tuh. Orang belum ada. Ada berapa mobil, Bu? Nggak tahu. K3 ada berapa itu orang katanya kelihatan beruntun ya. Tengah hari berarti ya, Bu ya? Bisa terjadi juga kan. Hingga kini polisi belum bersedia memberikan pernyataan resmi karena masih dalam penyelidikan. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tamiang.
Konsumen di Provinsi Aceh mendapatkan tambahan kuota LPG 3 kg untuk kebutuhan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dengan penambahan kuota tersebut, ketersediaan LPG 3 kg diyakini mencukupi. Pertamina mengalokasikan 105% LPG 3 kg untuk Provinsi Aceh. Jumlah ini setara dengan 147.280 tabung atau meningkat dari distribusi gas saat normal yang hanya 139.000 tabung. Kebijakan ini menyusul meningkatnya penggunaan LPG 3 kg saat masa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Apalagi momentum peringatan Maulid Nabi bisa berlangsung hingga 3 bulan. Jadi kita dalam menghadapi suasana Maulid Nabi, di mana Aceh memang sangat kental dengan budaya Maulid Nabi yang selama 3 bulan, sehingga kita mengantisipasi dengan memberikan kuota tambahan sebesar 105% dari alokasi harian, yaitu sebesar 147.000 tabung. Nah, kalau untuk Aceh, pendistribusian rata-rata harian kita itu sebesar 139.000 tabung untuk seluruh provinsi Aceh yang LPG subsidi 3 kilo. Namun bagi masyarakat yang menengah ke atas dan pelaku usaha, kita disarankan untuk tetap menggunakan produk yang non subsidi 12 kilo atau 5,5 kilo. Kita rantai supply kita ke pangkalan, sampai pangkalan dari agen LPG kemudian ke pangkalan. Jadi masyarakat kita himbau untuk selalu membeli tabung LPG tersebut di pangkalan LPG resmi. Penambahan kuota LPG 3 kg merupakan antisipasi pasokan kepada masyarakat bawah. Pengusaha restoran, hotel, dan usaha peternakan serta usaha lainnya tidak menggunakan gas subsidi 3 kg. Hal ini sesuai surat edaran Dirjen Migas yang melarang penggunaan gas subsidi pada kelompok usaha tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Harga cabai merah di sejumlah pasar tradisional Langsa terus meroket. Saat ini harga cabai merah mencapai Rp90.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai kembali terjadi selama sepekan terakhir. Warga kesulitan memenuhi kebutuhan harian, apalagi saat kebutuhan bumbu dapur dalam rangka peringatan Maulid Nabi sedang tinggi. Harga cabai naik secara bertahap selama beberapa hari terakhir. Meski harga bumbu dapur lainnya juga naik, harga cabai merah yang melonjak mempengaruhi daya beli. Untuk saat ini Kak, barangnya lagi terbatas Kak, makanya harga naik. Seperti cabai, barang kampung kan biasa ada, ini nggak ada hari ini. Barang beras tadi pun pemasukannya agak berkurang. Kemungkinan ini kalau ini bakal naik terus nih Kak. Yang tinggi cabai merah, cabai hijau. Untuk saat ini 90 Kak, 90,88. Kenaikan harga cabai merah dianggap paling membebani warga. Apalagi cabai merupakan bumbu dapur utama untuk masakan sehari-hari. Mana ya, mahal kali lah. Biasa nggak mahal kayak gini, mahal kali. Bawang 1 kilo, 80, cabai hijau, cabai kecil semua mahal kali. Warga hanya bisa berharap harga cabai merah stabil kembali. Mereka mendambakan operasi pasar murah cabai atau pengawasan harga, agar kebutuhan pokok tetap terjangkau. Maimunzir melaporkan dari Langsa.